3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Semoga kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya akan membuat video yaitu tentang pembelajaran ilmu tajwid, yang mana saya ini akan menjelaskan tentang bab 1 nun sukun dan tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Akan tetapi saya akan menjadikan bab ini menjadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama itu penjelasan dari bab 1 mengenai idgham halki dan idgham idhar halki dan idgham bi gunnah. Oke, buat bagian yang kedua, video yang selanjutnya insya Allah saya akan bikin tentang pembahasan bab 1 bagian idgham bil gunnah sampai ikhfa. Oke, langsung aja kita ke pendahuluan dulu. Pelajaran pendahuluan. Nah, apa sih itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca atau membunyikannya huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan ilmu tajwid itu, tujuannya yaitu untuk mempelajari ilmu tajwid, itu memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Nah, yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid itu hal yang paling penting dipelajari dalam ilmu tajwid, yaitu huruf-huruf hijaiyah dalam bermacam-macam harokat atau barisnya, serta dalam bermacam-macam hubungan. Oke, yang keempat ini hukum mempelajari ilmu tajwid. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Sedangkan kalau membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembahasan dalam ilmu tajwid itu ada 25 ya, huruf-huruf hijaiyah yang dibahas dalam ilmu tajwid. Aslinya itu ada maaf, semuanya itu ada 29. Jadi yang dianggap ya, huruf hijaiyah yang berharokat itu ada 28. Nah, jika disebut huruf hijaiyah yang 28 tadi, maksudnya itu huruf yang tersebut di atas itu selain huruf alif. Huruf-huruf tersebut semuanya menerima harokat. Jadi yang menerima harokat itu ada 28 ya. Nah, yang menerima harokat fathah, kasroh, doma itu ada 28. Tapi kalau misalkan nggak diharokatin semua ataupun tidak ada harokat, itu semuanya ada 29. Jadi kalau yang 28 itu yang menerima harokat. Huruf-huruf yang semuanya itu menerima harokat. Nah, dan yang tidak menerima harokat hanya satu. Nah, tadi kan saya udah jelaskan, itu huruf alif. Ia tidak dapat berdiri sendiri huruf alif selamanya. Harus berada di belakang huruf yang lain. Kalau huruf alif diberi harokat seperti A, I, U, maka ia tidak dinamakan huruf alif lagi, akan tetapi dinamakan huruf hamzah. Dan kedudukannya itu atau hukumnya itu seperti hamzah. Lanjut. Nah, sekarang kita mulai di bab 1, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, apa sih nun sukun? Nun sukun adalah huruf nun yang ditandai seperti nun dan sukun. Jadi nun, kemudian ada harokat sukun. Nah, jadi dipanggilnya ataupun dibacanya itu nun sukun. Nah, tanwin. Tanwin itu apa? Suara nun sukun atau bukan nun sukun tapi bunyi suara nun sukun.
yang terdapat di akhiri kata benda atau ismun. Nah, tanda baca harokat terangkap. Tanwin itu merupakan tanda baca harokat terangkap. Misalnya, suara an ditandai dengan fatatain. Nah, fatatain. Nah, suara in ditandai dengan kasrotain dan suara un ditandai dengan domatain. Hukum non sukun, apa sih hukum non sukun dan tanwin? Itu ada 5 macam, yaitu idhar halki, dan idgham bil gunna, idgham bil gunna, iklab dan ikhfa. Jadi di bagian video yang pertama ini part 1 ataupun bagian 1, saya akan menjelaskan idhar halki dan idgham bil gunna, ya, karena maaf ya, sebelumnya saya tuh tidak ada waktu, jadi tuh kesibukan saya tuh padat, jadi saya nggak sempet buat semuanya ya, buat video sampai full. Nah, jadi maaflah kalau misalkan ada kesalahan juga. Jadi saya akan menjelaskan di bab 1 itu 2 bagian ya. Bagian yang pertama itu idhar halki dan idgham bil gunna. Bagian yang kedua itu idgham bil gunna sampai ikhfa. Nah, jadi langsung aja ke idhar halki. Halki, idhar artinya itu jelas atau terang. Sedangkan halki itu berasal dari kata halq, artinya tenggorokan. Apa sih hukum bacaan idhar halki itu? Nah, hukum bacaannya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf halki. Huruf halki itu ada berapa? Ada 6 macam, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghin. Ada 6 macam. Nah, contohnya nih ya. Contohnya pada gambar di bawah ini. Nah, huruf-huruf ini tersebut halki. Kenapa sih huruf-huruf yang tadi 6 itu disebut halki? Karena huruf halki itu makhraj atau tempat keluarnya suara huruf tersebut adalah kerongkongan. Jadi 6 huruf itu keluarnya dari tempat eh, keluarnya itu keluar suara hurufnya itu pada di dalam kerongkongan. Nah, cara membaca nun sukun dan tanwin yang demikian itu harus terang dan jelas dan pendek. Bunyi suara tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Jadi cara bacanya itu harus jelas, pendek, bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Contohnya, saya akan bacakan nun sukun ya. Salah satu nun sukun, maaf. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf-huruf idhar halki ya. Saya contohkan satu aja nih. Saya contohnya ke kho. Nah, di sini nun sukun bertemu kho. Jadi min tuh jelas kan? Min, nunnya jelas. Min khol fihim. Nah, dibacanya min khol fihim. Nah, buat yang fatatain bertemu dengan ini salah satu huruf idhar halki, saya contohkan satu saja, yaitu ha. Kullan hadaina. Kullan, jelaskan. Kullan hadaina. Lam ya, kullan ya. Kullan hadaina. Jelaskan. Sekarang yang kasrotain. Kasrotain bertemu dengan salah satu huruf halki. Saya contohkan yang ini. Yang ain. Syai'in alimun. Jadi bacanya jelas ya. Syai'in alimun. Oke. Sekarang contoh yang domaten bertemu salah satu huruf idhar halki. Saya contohkan hamzah ya. Yang hamzah bertemu dengan hamzah. Bacanya jelas nih. Azabun alimun. Azabun alimun. Nah, baknya itu kan bersuara dengan domatennya itu un ya. Jadi adabun, jelas kan? Adabun alimun. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang idgham bil gunnah. Apa sih arti idgham? Idgham itu artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bil gunnah artinya dengan mendengung. Jadi memasukkan atau mentasydidkan itu dengan mendengung. Jadi hukum bacaan idgham bil gunnah itu apa? Itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini. Apa sih huruf yang 4 ini? Jadi huruf yang 4 itu iya, nun, mim, waw.
cara membacanya gimana? Jadi cara membaca nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasdidkannya dengan mendengung. Nah, jadi mendengung ya. Contohnya gimana nih? Contoh nun sukun ya, nun sukun dengan salah satu nih. Saya contohkan satu saja yaitu pada nun. Jadi nun bertemu nun ya. Nun sukun bertemu dengan nun. Lan nasbiru ala. Nah, jadi dibacanya ada mendengungnya, dimasukkan dengan mendengung nih. Lan nasbiru ala. Nah, gitu ya. Dijelaskan sampai sini. Kemudian yang tanwin. Tanwin, tanwan, tuhmatain lah. Tanwin, tanwan, tanwun ataupun tanwin. Dengan salah satu huruf idgham bi gunah. Saya contohkan yang tadi udah saya contohkan nun, sekarang saya contohkan yang mim. Mathalam ma ba'udatan. Udah jelaskan ada memasukkan kemudian mendengung. Kemudian yang tanwin ya, tanwin kasrotain bertemu dengan salah satu. Saya contohkan wawu ya. Waswilati walaham. Waswilatin atau waswilatin. Seharusnya di sini ada tasydid ya. Waswilatin walaham. Nah, seharusnya ini wawunya ada tasydid nih, yang ini nih, yang saya tunjukkan nih. Yang ini nih, seharusnya ada tasydid nih. Sorry, maaf. Yang mana ya? Nih yang wawu nih. Seharusnya ada tasdidnya di situ. Nah, sekarang yang domatain. Domatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Itu saya tadi nun udah, mim udah, wawu udah, sekarang ya. Hayatun ya ulil albab. Tuh. Jelaskan ada ininya, bacanya itu memasukkan dan mendengung, dengan mendengung gitu ya. Saya ulangi sekali lagi. Hayatu ya ulil albab. Oke, jelas. Oke, sekarang next. Nah, di sini ada penjelasan lagi nih. Akan tetapi, apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat tersebut di atas di dalam satu perkataan atau kalimat, maka bukanlah bacaan idgham atau tidak dibaca sebagai idgham dan tidak ditasydidkan, bahkan terus dibaca dengan terang dan jelas atau idhar. Hukum bacaan disebut dengan idhar wajib. Jadi idgham bil gunnah itu ada yang dibacanya yang disebut dengan idhar wajib. Contohnya bun ya nun, tuh kan jelaskan. Ya nun nih, saya coret lagi. Yang ini kan di sini kan ba nun ya, ya panjang dan nun ya. Bun ya nun sukun bertemu dengan ya, itu kan seharusnya kan di di idgham bil gunnah. Tapi kalau misalkan ini di satu kalimat atau satu perkataan, itu dibacanya terang dan jelas. Nah, hukum bacanya pun disebut izhar wajib. Jadi harus wajib dibacanya jelas dan terang, tidak mentasdidkan atau memasukkan dan dengan mendengung. Nah, jadi memasukkan dengan mendengung tidak kalau di dalam satu kalimat. Nah, gitu, paham? Kayak saya contohkan lagi, kin wa nun kin ya, bukan itu susah. Nah, terus yang ini nih, dunya, jelaskan dunya. Oke. Oke, sampai sini saja video saya tentang penjelasan ilmu tajwid bab 1 bagian 1 ya, part 1 ataupun part 1 ya. Saya sebutkan part 1. Bila ada kesalahan kata ataupun
kurang enak di hati Anda ataupun kekurangan dalam perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya ini masih dalam proses belajar ya. Jadi saya di sini bukan menggurui. Jadi saya ini buat video ini hanya bareng-bareng belajar. Oh iya, saya lupa nih. Jadi nanti sesuai dengan thumbnail saya. Jadi video ini ada soal-soal latihan di bab ini, bab 1 part 1. Nah, jadi kalian latihannya itu melalui Google Formulir. Jadi kalian buka deskripsi box dalam video ini, nanti di situ ada linknya. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi box. Oke, sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.